Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sungguh hari ini kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita memasuki ibadah dengan penuh sukacita. Ibadah minggu pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita hari ini masih di dalam rangkaian bulan keluarga. Kita akan belajar bagaimana kita dua pribadi yang berbeda dipersatukan oleh Tuhan di dalam ikatan rumah tangga. Ada banyak perbedaan, ada banyak perkara, dan bagaimana kasih itu boleh mengikat dua pribadi yang berbeda ini menjadi satu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini, meski dilaksanakan secara online, di rumah kita masing-masing kita beribadah dengan anggota keluarga kita, sungguh ibadah pagi hari ini memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada, kiranya damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita. Di tengah situasi pandemi yang ada, biarlah tidak mengurangi kekaguman kita, rasa hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Mari Bapak Ibu, kita mau bersekutu dengan Dia, kita mau meninggikan Dia, kita memuji Dia. Sepanjang hidupku hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru
selamanya. Puji nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita pada pagi hari ini, kita mau bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia gunung batu dan kekuatan kita. Dia kekuatan dan mazmur kita. Hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dialah gunung batu dan kekuatan kita. Hanya kepada Dia kita bersandar dan berharap. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Dialah gunung batu dan kekuatan kita. Hanya kepadanya kita berharap dan bersandar. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mazmur 3 ayat 3 mengatakan,
tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Engkaulah perisaiku ya Tuhan, ketika badai hidup menerpa hidup kami. Firman-Mu yang selalu meneguhkan dan pulihkan jiwa kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Karena Yesus yang selalu menopang. Karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Indra Puspa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, Jemaat GKMI Kenari. Terima kasih buat kesempatan saya boleh melayani Bapak Ibu semua di minggu ini, minggu kedua di bulan Juli
Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan, terima kasih buat gembala sidang, terima kasih buat majelis yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya terus berdoa agar situasi Kota Kudus semakin hari semakin lebih baik. Bagi Bapak Ibu mungkin yang harus mengalami kehilangan saudaranya, biarkan Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan. Bagi Bapak Ibu yang sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Saya percaya situasi ini kita bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Alkitab berkata Tuhan izinkan terjadi bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya terus sekali lagi berdoa, saya terus menyampaikan empati saya, simpati saya buat semua jemaat Tuhan di GKMI Kenari. Dan minggu ini saya dikasih tema To Become One di bulan keluarga kita di bulan Juli. Saya akan membacakan dari Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, Alkitab berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkata kepada manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami terus boleh merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Meskipun hari-hari ini kami sedang mengalami masalah, kami sedang mengalami pergumulan, beberapa di antara kami harus kehilangan orang-orang yang mungkin dekat dengan kami. Tapi biarkan Tuhan selalu terus memberikan kekuatan buat kami untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Khususnya di bulan Juli ini, ajar kami boleh terus membangun keluarga kami dengan baik, membangun rumah tangga kami dengan baik. Dan ajar kami hari ini melihat bagaimana Tuhan membuat sebuah pernikahan pertama di dalam Taman Eden. Ini boleh menjadi patokan buat kami, untuk kami terus boleh menjalani rumah tangga kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, perceraian Brad Pitt dan Angelina Jolie pada tanggal 20 September 2016 setelah mereka menikah 2 tahun dan hidup bersama selama 12 tahun menjadi sebuah akhir dari sebuah gambaran rumah tangga yang begitu indah bagi beberapa orang. Brad Pitt dan Angelina Jolie adalah 2 artis yang sangat terkenal. Beberapa di antara orang-orang berkata bahwa mereka adalah pasangan yang sangat-sangat romantis. Beberapa di antara mereka sulit berpikir dan sulit menganalisa. Beberapa di antara mereka sulit untuk memprediksikan bagaimana mungkin seorang Brad Pitt dan Angelina Jolie bisa mengakhiri rumah tangga mereka. Tapi akhirnya pada tanggal 20 September 2016 yang lalu, mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka.
Di tanggal 5 Juli 2019, beberapa orang juga dikagetkan dengan sebuah perceraian yang sangat-sangat menyita perhatian dunia setelah pasangan ini menikah selama 25 tahun. Siapa itu? Sebuah rumah tangga yang dibangun oleh seorang yang bernama Jeff Bezos dan Mackenzie. Jeff Bezos sendiri adalah pemilik dari Amazon. Dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia beberapa waktu yang lalu. Mereka sudah menikah dan membangun rumah tangga secara bahagia selama 25 tahun. Akhirnya di tahun 2019 yang lalu, mereka memutuskan untuk bercerai. Sekali lagi setelah 25 tahun menjalani kehidupan pernikahan. Dan bagi beberapa orang juga, ada pasangan salah satu film Korea yang saya tonton adalah Descendant of the Sun. Dan mereka waktu adegan di film itu sangat-sangat romantis, sangat-sangat bagus. Dan beberapa orang berkata bahwa mereka layak pada waktu itu menikah. Dan akhirnya mereka menikah setelah syuting film itu, yaitu Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Tapi akhirnya mereka juga memutuskan untuk bercerai pada tanggal 22 Juli 2015 yang lalu. Kenapa akhirnya begitu banyak rumah tangga yang hancur, hubungan yang hancur, pernikahan yang hancur? Seringkali gagalnya sebuah hubungan atau sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan, seringkali gagal karena mereka gagal melihat seseorang secara utuh di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, gagalnya sebuah hubungan itu sering ditandai dengan gagalnya mereka melihat seseorang secara utuh di dalam kehidupan mereka. Ketika kita membangun pernikahan, ketika kita membangun rumah tangga, seringkali hubungan antara seorang suami gagal bersama dengan seorang istri, persahabatan seseorang gagal dengan orang lain. Kenapa? Karena kita gagal melihat orang tersebut secara utuh dalam kehidupan kita. Alkitab berkata ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan mendesain kehidupan mereka dengan sangat-sangat baik. Dan Tuhan menaruh mereka di tempat terbaik yang ada di dunia ini, yaitu dalam Taman Eden. Alkitab berkata mereka diciptakan sekali lagi sesuai gambar dan rupa Tuhan. Sebuah penampilan yang menarik, sebuah penampilan yang bagus, kalau boleh dikatakan sempurna, yang Tuhan kasih buat setiap mereka. Kemudian mereka berdua ditaruh di dalam Taman Eden. Alkitab yang kita baca menceritakan Adam diciptakan terlebih dahulu. Dan Alkitab berkata ketika Adam sudah bekerja dalam Taman Eden, dia mengusahakan taman itu dengan baik sesuai dengan mandat yang Tuhan berikan buat dia. Dia memberikan nama untuk setiap binatang, memberikan nama buat segala sesuatu. Tapi Alkitab berkata baginya, dia tidak menemukan seorang yang tepat untuk menjadi penolong baginya. Seorang yang sepadan buat dia. Lalu Tuhan membuat Adam tidur dengan nyenyak. Dan beberapa orang berkata ini operasi manusia yang pertama kali. Dari inilah orang tahu bahwa untuk operasi seseorang butuh tidur katanya. Dan Tuhan membuat Adam tertidur dan waktu Adam tertidur, kemudian Tuhan membawa baginya, Tuhan mengambil rusuk daripadanya, dan Tuhan membangun itu menjadi seorang wanita yang cantik. Dan Tuhan membawa wanita itu kepada dia. Dan Tuhan berkata inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingmu. Dan dia dinamakan Hawa, seorang yang menarik. Dan Alkitab tutup bagian ini dengan sebuah kata yang menarik. Alkitab berkata mereka hidup keduanya dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang tertutupi di antara mereka. Mereka bisa melihat pasangan mereka dengan utuh, dengan sempurna. Tidak ada bagian yang tertutupi dari kehidupan mereka dan tidak ada bagian yang tertutupi dengan pasangannya. Semuanya hidup dalam keadaan yang baik, hidup dalam keadaan yang sempurna. Alkitab berkata tidak ada selembar benang pun yang bisa membatasi hubungan mereka. Tidak ada selembar benang pun yang bisa menghalangi pemandangan mereka dengan pasangan mereka.
Tapi satu kali ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika ular menggoda Hawa dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan pada waktu mereka memakannya, Alkitab berkata mata mereka terbuka. Dan yang pertama mereka lihat adalah ketidaksempurnaan mereka. Dan mereka melihat ketidaksempurnaan pasangan mereka. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mereka mengambil daun untuk menutupi tubuh mereka. Dan mulai hari itu mereka tidak lagi melihat seseorang dengan sempurna. Ada bagian yang mereka tutupi juga dari pasangan mereka. Ada bagian juga yang dia tutupi dari pasangannya. Sehingga mereka nggak bisa melihat itu dengan utuh. Nah, seringkali dosa menjadi penyebab utama rusaknya rumah tangga dengan membuat pasangan tidak bisa melihat seseorang secara utuh. Seringkali ketika kita hidup dalam rumah tangga kita membangun rumah tangga dengan pasangan kita ketika 15 tahun kita pacaran, 10 tahun kita pacaran, 12 tahun kita pacaran, semuanya masih begitu indah dan enak. Atau beberapa di antara kita mungkin pacaran 2 tahun belum begitu banyak mengenal. Waktu kita sudah menikah dengan pasangan kita, kemudian kita tinggal bersama-sama dengan dia, semakin kita tinggal bersama-sama dengan seseorang, seringkali kita gagal melihat orang itu dengan utuh. Kenapa? Kita seringkali melihat kekurangannya lebih banyak daripada kelebihan orang tersebut. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah to become one. Saya percaya dalam hidup ini nggak ada hubungan yang sempurna. Nggak ada hubungan di antara kita yang sempurna. Ketika pertama kali dosa masuk ke dalam dunia ini, dosa sudah merusak cara pandang kita untuk melihat pasangan kita. Dosa membuat kita tidak bisa melihat orang lain dengan sempurna dan dengan utuh. Dan Alkitab berkata pun dosa sudah membuat hidup kita nggak utuh, nggak sempurna. Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, Alkitab berkata. Karena kita yang nggak sempurna ini, kemudian menikah dengan orang yang nggak sempurna juga. Bagaimana hubungan kita yang nggak sempurna, menikah dengan orang yang nggak sempurna, bisa menjadi hubungan yang sempurna? Saya percaya dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah persahabatan, tidak ada hubungan yang sempurna. Nggak ada hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Sekali lagi, nggak ada hubungan yang sempurna, yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Saya menjalani hubungan dengan istriku, pernikahan kami sampai kemarin anak kita menikah. Sepanjang kita hidup sampai anak kita menikah, setelah anak kita meninggalkan rumah, kemudian hidup bersama dengan suaminya, saya sekarang tinggal bersama dengan istriku aja. Ada nggak hubungan kami yang sempurna? Nggak ada. Masih berantem, masih selisih pendapat, masih kadang-kadang dia nggak suka dengan keputusan saya, yang kadang-kadang masih walaupun saya tahu dia nggak suka dengan keputusan saya tetap kadang-kadang jalani keputusan itu. Nggak ada hubungan yang sempurna, yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Dan ciri dari hubungan yang dewasa selalu ditandai dengan sebuah kata yang namanya acceptance atau penerimaan. Apa artinya to become one? To become one, semua itu bisa menjadi dua, bisa menjadi satu. Kalau ada sebuah kata yang pertama namanya acceptance, namanya penerimaan. Mau nggak kita belajar menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kita? Ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, Tuhan berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kamu harus belajar untuk menerima Hawa. Sama seperti aku belajar untuk menerima kamu. Makanya Roma pasal 15 ayat 17 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nggak ada hubungan yang sempurna, yang ada hubungan yang dewasa. Setiap kali orang membuat kesalahan, belajar untuk belajar menerima. Belajar menerima kekurangannya, belajar menerima kelebihannya, belajar menerima segala sesuatu.
Ketika aku menikah dengan istriku, aku menerima kecantikannya, tapi aku juga menerima bagaimana dia tidur gak cantik. Aku belajar untuk menerima kelebihannya dia, tapi di waktu yang bersamaan aku harus belajar untuk menerima kekurangannya. Karena saya percaya bahwa acceptance is the first step to love. Penerimaan itu adalah angka awal dari sebuah kata yang namanya kasih. Ketika kita mengasihi, Alkitab berkata kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kita harus belajar menerima pasangan kita, bisa menerima anak-anak kita, bisa menerima orang lain, sebagaimana Tuhan menerima kita. Sekali lagi ya, hal yang pertama saya ingin ajarkan buat kita semua, saya pengen ajak kita bangun bersama-sama dengan tema to become one, adalah belajar untuk acceptance, belajar untuk menerima. Karena dua nggak mungkin bisa menjadi satu kalau tidak ada yang bisa menerima keduanya. Makanya Tuhan berkata kepada mereka, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Seorang perempuan juga akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian akan menjadi satu daging. Ingat, hubungan tidak membutuhkan seseorang yang sempurna. Tetapi hubungan itu artinya belajar menerima seseorang secara sempurna dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, tidak ada hubungan yang sempurna. Ya teman-teman, saya pengen baca sebuah quote, saya ulangi buat teman-teman. Hubungan tidak membutuhkan seseorang secara sempurna, tetapi hubungan artinya belajar menerima seseorang secara sempurna dalam kehidupan kita. Seorang seringkali berkata bahwa waktu akan memulihkan, aku hari ini kecewa sama dia. Tapi biarkan waktu yang memulihkan segala sesuatu. Saya percaya enggak? Waktu tidak akan memulihkan segala sesuatu. Tetapi keputusan kita untuk menerima kesalahannya, keputusan kita untuk menerima kekurangannya, itu yang akan memulihkan segala sesuatu. Dan saya percaya acceptance is a small thing with a big impact. Penerimaan itu adalah hal yang kecil yang akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar menerima pasangan kita, maka pasangan kita akan Tuhan ubahkan. Dan hidup kita juga akan Tuhan ubahkan. Sesuai dengan gambaran Tuhan yang semakin hari semakin lebih baik. Karena seorang berkata, acceptance is the root to all change. Penerimaan itu merupakan langkah awal untuk segala perubahan-perubahan yang terjadi. Hari ini saya berdoa dengan sungguh supaya kita bisa belajar menerima suami istri kita dengan baik. Belajar menerima orang tua kita dengan baik. Belajar menerima sahabat-sahabat kita dengan baik. Kalau khusus hari ini tema keluarga, to become one, itu dimulai dari sebuah kata yang namanya menerima. Belajar menerima. Ya. Yang kedua, bukan hanya belajar menerima, yaitu belajar untuk meninggalkan. Sekali lagi Alkitab berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan Alkitab berkata sekarang mereka bukan lagi dua, tetapi mereka menjadi satu. Perhatikan baik, sebetulnya rumus matematikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi hari ini kita diajarkan oleh Alkitab 1 tambah 1 sama dengan 1. Artinya waktu kita membangun hidup pernikahan kita, ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang harus kita tinggalkan. Makanya Alkitab berkata seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ada satu bagian dalam kehidupan kita yang memang kita harus tinggalkan dalam kehidupan kita. Mungkin hobi-hobi kita yang walaupun kita senang banget melakukannya, tapi kita tahu pasangan kita nggak senang waktu kita melakukannya. Nah, mau nggak kita belajar meninggalkan? Meninggalkan keegoisan kita, meninggalkan ketidakmandirian kita, belajar meninggalkan ketidakmampanan dalam kehidupan kita, belajar meninggalkan ketidakdewasaan dalam kehidupan kita, maupun karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulunya. Mungkin sebelum menikah kita bebas berpergian keluar rumah, terserah kita mau kemanapun kita pergi. Tapi waktu kita menikah, kita nggak bisa berbuat semaunya kita. Kenapa? Karena sekarang ada orang lain yang tinggal bersama-sama dengan kita.
Kalau kita nggak pulang, mungkin dia khawatir kemanapun kita pergi. Yang dulunya kita bisa pulang jam 4 subuh, tapi sekarang waktu kita membangun keluarga, ada orang di rumah yang menunggu kita. Itu artinya ada bagian-bagian dari kehidupan kita, kesenangan kita, hobi kita. Apapun yang dulu kita suka lakukan, sekarang kita harus belajar untuk meninggalkan. Meninggalkan itu tidak menyenangkan, tapi meninggalkan itu membawa keharmonisan. Sekali lagi ya, meninggalkan itu selalu tidak menyenangkan, tetapi meninggalkan akan selalu membawa keharmonisan dari sebuah rumah tangga. Mungkin beberapa di antara kita punya grup-grup WA banyak banget sebelum kita menikah. Kita bisa kontak wanita yang satu, nggak masalah. Kita kontak wanita yang satu, nggak masalah. Kontak berhubungan dengan laki-laki yang satu, nggak masalah. Tapi waktu kita menikah, mungkin waktu kita kontak istri kita nggak suka, kita harus belajar meninggalkan. Itu contoh-contoh kecil. Makanya Alkitab berkata, kalau kita ingin belajar 1 tambah 1 menjadi 1, ada sebagian dari kehidupan kita yang harus kita buang supaya sebagian kehidupan yang lain yang membuat kita bisa bersatu dengan pasangan kita. Ya, mungkin hari-hari ini kita mulai perhatikan baik apa bagian-bagian dari kehidupan kita yang harus kita buang. Dan bagian yang ketiga, bagian pertama kita belajar untuk menerima. Bagian yang kedua kita belajar untuk meninggalkan. Dan bagian yang ketiga kita belajar untuk artinya komitmen. Apa artinya komitmen? Artinya komitmen apa yang sudah dipersatukan Tuhan. Alkitab berkata tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kata bersatu sendiri sebetulnya dalam bahasa Ibrani atau bahasa itu berkata pakai kata klif. Klif itu artinya seperti 2 lembar kertas. Yang satu, kemudian kedua lembar kertas ini ditempel, dilem. Arti kata klif itu menyengkram erat. Saking eratnya arti kata klif ini sampai nggak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, untuk itu butuh sebuah kata yang namanya komitmen. Waktu kita menjalani rumah tangga kita. Cinta itu sebetulnya seorang berkata terdiri dari 3 buah bagian. Yang pertama dia berkata cinta itu artinya kita belajar, bagian kedua artinya belajar untuk berkomitmen. Ya. Cinta, bagian terakhir dari sebuah cinta, seorang mendefinisikan bahwa cinta itu artinya komitmen, decision. Jadi setelah kita belajar memutuskan menerima seseorang, kita harus berkomitmen dengan apa yang kita buat. Makanya dalam janji pernikahan Alkitab berkata, saya Indra Puspa menerima engkau Eudia Elizabeth Kando menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Dan aku berjanji sama dia, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan suka dan duka, sakit dan sehat, kaya dan miskin, sampai maut yang memisahkan kita. Itu sebuah komitmen yang saya buat dengan pasangan saya. Dan sekali saya buat, komitmen itu nggak mungkin saya bisa lepaskan. Seseorang berkata, komitmen itu seperti kita buat tato. Nggak mungkin kita udah jalani tato itu tiba-tiba kita berhenti. Atau dia mendefinisikan komitmen itu seperti kita naik roller coaster. Pernah ngerasakan naik roller coaster? Kemudian kita diikat, pengaman kita dikunci, kemudian roller coaster mulai berjalan. Dan waktu roller coaster itu berjalan, tiba-tiba di jalan kita berkata, aku pengen berhenti, nggak bisa. Kenapa? Karena sekali kereta itu berjalan, kapan berhentinya? Nanti waktu sudah sampai. Makanya kita berkomitmen di dalam pernikahan kita sampai maut yang memisahkan kita. Sekali kita mengucapkannya, apapun yang kita ucapkan kita mau jalaninya. Komitmen artinya tidak pernah mengingkari sebuah keputusan yang sudah kita buat. Apapun yang sudah kita katakan, itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa to become one, belajar untuk menerima, belajar untuk meninggalkan, dan belajar untuk terus berkomitmen. Dan saya berdoa supaya pernikahan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, hubungan kita, semuanya semakin hari semakin lebih baik. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur hari ini buat anugerah Tuhan dan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan dari GKMI Kudus dimanapun mereka berada. Biarkan tangan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, khususnya dalam rumah tangga mereka. Yang hari-hari ini di bulan Juli, mereka terus bisa membangun rumah tangga yang baik. Sesuai dengan tema To Become One. Ajar suami belajar menerima istri dengan baik, istri belajar menerima suami dengan baik. Anak-anak belajar menerima orang tuanya dengan baik. Orang tua belajar untuk menerima anak-anak dengan baik. Kami belajar untuk menerima sahabat-sahabat kami dengan baik. Dan terlebih dari itu ketika kami membangun rumah tangga kami memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan apapun yang sudah kami putuskan, kami akan belajar untuk berkomitmen menjalani pernikahan kami, rumah tangga kami. Dan kami hari ini berkata, sampai maut yang bisa memisahkan kami. Mungkin ada rumah tangga yang sedang bermasalah hari ini. Kami berdoa biarkan damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan membuat mujizat di Kana, mengubah air menjadi anggur. Hari ini Tuhan juga akan membuat rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang manis, menjadi rumah tangga yang selalu melambangkan kasih. Kasih yang daripada Tuhan ada dalam rumah tangga mereka. Kasih yang gak pernah lekang oleh waktu. Kasih yang gak pernah lekang oleh begitu banyak masalah. Mereka terus hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan tangan Tuhan yang selalu memegang pernikahan mereka. Sehingga mereka boleh menjalani pernikahan mereka bukan dengan kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kami terus berdoa buat Kota Kudus. Biarkan tangan Tuhan selalu memulihkan Kota Kudus, sehingga Kota Kudus bisa keluar dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Kami bersyukur buat minggu ini, bersyukur buat hadirat Tuhan, bersyukur buat tangan Tuhan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, dengan kasih kami dapat dipersatukan di dalam segala keberbedaan kami. Kau memberkati kami dalam ikatan pernikahan dua pribadi menjadi satu, dan di dalam segala perkara yang kami hadapi, Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat kami, Jemaat GKMI Kenari, kami yang berduka, khususnya keluarga mendiang Bapak Nathanael Bahtiar. Tuhan Yesus Engkau menghiburkan, memberikan kekuatan bagi istri, bagi anak-anak, menantu dan cucu, tetap melihat Tuhan Yesus Gembala kami yang baik akan menuntun di hari-hari ke depan. Bagi kami yang ada dalam setiap pergumulan, kesulitan, bahkan sakit penyakit yang kami derita, bagi kami yang terpapar virus COVID-19, Tuhan senantiasa akan memberikan pemeliharaan kepada kami. Ada pemulihan, ada kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira akan menyehatkan badan kami. Kami tidak menjadi patah semangat, ada pengharapan dan kami percaya Yesus tabib kami yang ajaib, sanggup melakukan mujizat kesembuhan bagi kami yang berseru kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak kami yang esok hari akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati di masa-masa pembelajaran yang dilakukan baik secara online ataupun secara tatap muka. Sungguh Tuhan berkati, ada proses pembelajaran yang baik bagi setiap anak-anak kami, para guru, dan orang tua yang mendampingi, sehingga hari demi hari di tahun ajaran yang baru di tengah masa pandemi ini, semua dapat berjalan dengan baik, membekali anak-anak kami untuk satu masa depan yang cerah bersama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, Jemaat GKMI Kenari Cabang Margorejo, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto, beserta dengan segenap pengurus. Tuhan juga berkati setiap jemaat-Mu di sana. Di tengah segala keterbatasan, di dalam pandemi ini, Tuhan Yesus akan membuka jalan, memenuhi akan segala kebutuhan hari demi hari
di setiap keluarga demi keluarga, karena kami percaya Engkau punya cara yang ajaib bagi kami untuk dapat tercukupi akan segala kebutuhan kami. Ikat kami, setiap anggota keluarga dengan kasih yang saling memperlengkapi, kasih yang saling menyatukan satu dengan yang lain, sehingga di tengah masa pandemi ini, sungguh setiap anggota keluarga, meski kami tidak tinggal bersama-sama di kota yang lain, di pulau yang lain, bahkan di negara yang lain, tetap kami dapat saling menghiburkan, memberikan pertolongan, memberikan dukungan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya kami yang tinggal di Kota Kudus. Tuhan berkati di tengah masa pandemi yang terus kami melihat pertambahan yang cukup tinggi mereka yang terpapar virus COVID-19. Ajar kami ya Tuhan, setiap warga negara Indonesia, kami dapat menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, bahkan kami juga dapat mengambil bagian untuk menolong, memperhatikan, membantu setiap saudara kami sebangsa setanah air, mereka yang mengalami kesulitan, bahkan terdampak di dalam situasi pandemi ini. Gereja-gereja Tuhan dapat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, membagikan kasih, memberikan pertolongan dan bantuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintahan dalam pengambilan kebijakan, itu semua akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu untuk memberikan pertolongan bagi negara kami. Setiap kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, kuduskan, layakkan untuk mendukung setiap pelayanan di gereja ini, memberkati setiap jemaat dan juga setiap warga yang ada di gereja ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, masih dalam rangka bulan keluarga GKMI, dan gereja kita pun tidak luput untuk kita ikut merayakan bulan keluarga, walaupun di tengah situasi yang ada. Biarlah kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita bawa keluarga kita, seluruh isi rumah tangga kita kepada Tuhan. Kita mau setia melayani Dia sampai dengan akhir hidup kita. Keluarga Allah. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Datang
sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen komunitas bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Sungguh kita mengucap syukur dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Kenari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indra Puspa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan, baik di dalam gereja, keluarga, ataupun Tuhan utus kemana boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang sudah mempersiapkan persembahan, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan langsung kepada majelis atau hamba Tuhan, atau Bapak Ibu, saudara-saudara dapat mentransfernya ke rekening gereja, di mana nomornya sudah tertera di hadapan layar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa setelah melakukan transfer, memberikan keterangan kepada majelis supaya kami dapat memberikan laporan secara lebih tepat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masih ada di dalam masa PPKM. Sungguh kita dapat menjaga diri kita dengan baik, menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan apabila keluar, jalankanlah protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Ketika kita mengambil bagian dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan sepanjang bulan Juli 2021 ini, ibadah demi ibadah yang diselenggarakan diadakan secara online, di mana link ibadah akan dibagikan melalui grup WA yang ada di gereja kita. Senantiasa anugerah Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, dan kebaikan demi kebaikan dicurahkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.